Boleh minta tepuk tangan ya? Ya, senang sekali saya Kevin Canuga dapat kembali lagi di sini di Mini Stage Jogja Fashion Week 2015. Tentunya masih dengan penampilan-penampilan yang luar biasa sekali di sini. Jika kita sudah melihat dari mulai pukul 9 pagi tadi, kita sudah melihat banyak sekali penampilan performance talk show yang luar biasa untuk Anda semua para pecinta fashion di Indonesia. Namun belum selesai sampai di situ, karena di sore hari ini hingga nanti malam nanti masih banyak sekali yang harus Anda saksikan di sini. Jadi untuk Anda semua para pengunjung setia Jogja Fashion Week di Jogja Expo Center, silakan langsung merapat di Mini Stage Jogja Fashion Week 2015. Ya, dan sore hari ini saya Kevin Canuga masih akan menemani Anda semua hingga nanti malam, hingga pukul 9 malam nanti. Karena ada yang spesial di hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Insinyur KRAY Angling Kusuma SPDME. Selamat datang Ibu, terima kasih. Nanti kita akan menyaksikan, kita akan melihat, kita akan bersama-sama menikmati talk show yang berjudul Menilik Kepribadian Seorang Wanita dari Kacamata Fashion and Beauty. Jadi untuk Anda semua yang sudah ada di Jogja Expo Center pada hari ini, silakan langsung saja merapat di sini di Mini Stage Jogja Fashion Week 2015 di Jogja Expo Center. Sekali lagi kami undang untuk Anda semua untuk bisa merapat langsung di sini, karena sekarang saya akan memanggil. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu bahwa nanti di sini juga ada teman-teman yang luar biasa yang multi talent dari The Best Muslimah Model. Ada Cindy Aristia, ada juga Aisyah Vera Anggraini, dan juga ada Ria Yuni Aprianti. Mereka ini nanti juga akan memberikan talk show mengenai menilik kepribadian seorang wanita dari kacamata fashion and beauty. Dan sebelumnya di belakang saya ini ada furnitur yang luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Yokia Indo Global, General Trade Manufacturing, Production, Import and Export yang sudah memberikan furniturnya yang luar biasa sekali di belakang. Oke, langsung saja kalau begitu kita masuk ke acara utama pada sore hari ini, yaitu talk show Menilik Kepribadian Seorang Wanita dari Kacamata Fashion and Beauty. Kalau begitu langsung saja saya panggilkan moderator untuk kesempatan kali ini, yaitu adalah Mbak Lili Gunawan dari APPMI Makassar. Kepada Mbak Lili Gunawan kami persilakan. Ya, dan untuk talk show kali ini kita akan mendengarkan menilik kepribadian seorang wanita dari kacamata fashion and beauty yang tentunya sangat menarik untuk Anda perhatikan semuanya yang sudah hadir di tengah-tengah saya pada hari ini. Masih di Mini Stage Jogja Fashion Week 2015, dan ternyata di belakang saya, selamat sore. Nah, ini dia moderator yang luar biasa hari ini. Ada Mbak Lili Gunawan dari APPMI Makassar, betul ya? Kalau begitu langsung saja waktunya saya berikan kepada Mbak Lili Gunawan untuk bisa memulai talk show pada sore hari ini. Silakan Mbak Lili. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih yang terhormat kepada Insinyur Kanjeng Ratu Ayu Angling Kusuma SPDME. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kita akan mulai saja sore hari ini. Saya persilakan untuk ke podium kepada Ibu Gusti Angling Kusuma, kepada adik-adik The Best Muslimah Model. Luar biasa ya, saat ini sudah ada The Best Muslimah Model. Ya, ada Dek Cindy Aristia, kemudian ada Aisyah Vera Anggraini, ada Ria Yuni Afrianti. Berikan aplaus kepada beliau semuanya yang sudah hadir sore hari ini. Baik, cantik-cantik ya. Selamat sore Gusti Angling Kusuma. Ya, selamat sore adik-adikku yang cantik-cantik. Ya, mic-nya boleh dipakai. Apa kabar semuanya? Baik semua. Alhamdulillah. Ini rasanya kok berjauhan banget ya. Tunggu Gusti, saya geser. Ya, ini kan talk show-nya lebih dekat.
Ya, cantik banget, anggun. Ya, semua itu wanita cantik sebetulnya. Subhanallah. Tuhan kan menciptakan kita meskipun berbangsa-bangsa, tetapi semua mempunyai kecantikan sendiri-sendiri. Jadi artinya mempunyai ciri khas sendiri. Luar biasa ya. Gusti Aming boleh tahu usianya berapa? 66 tahun. Subhanallah. Beri plus teman-teman. 66 tahun saya kalah menawan. Ya, saya kalah menawan loh. Belum tentu pada saat saya usia 60 tahun secantik beliau, belum tentu ya. Baik, apa rahasianya? Rahasianya adalah bahwa kita selalu berpikir positif. Iya. Yang kedua tentu setiap bangun pagi dan selama kita menjalani semua kegiatan itu didahului dengan doa. Iya. Kalau ya, dan juga yang utama adalah bagi saya air putih atau air bening itu merupakan teman saya di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi air putih ya teman-teman, catat. Air putih itu penting untuk menjaga kecantikan sampai usia 60 tahun lebih ya. Itu sudah luar biasa. Kulitnya masih bagus ya. Anggunnya masih kelihatan ya. Saya kagum Gusti ya. Ini patut dicontoh ya adik-adik yang ada hari ini ya. Baik, kita ke tema kali ini. Hari ini kita akan mencoba untuk berbincang mengenai menilik kepribadian seorang wanita dari fashion ya. Apa itu fashion yang digunakan sehari-hari, atau fashion itu digunakan pada saat berpesta ataupun pada aktivitas kita berkantor, bekerja, kemudian kemana. Hari ini saya ingin bertanya banyak dengan Kanjeng Ratu Ayu Angling Kusumo. Sebenarnya apa yang dicerminkan dari pakaian dari Jogja sendiri ya, seperti apa yang harus dikenakan wanita Jogja untuk mewakili auranya sebagai wanita Jogja, untuk mewakili kepribadiannya yang seperti apa gitu. Baik, sebetulnya kalau kita bicara mengenai kedaerahan, kita tahu sebagaimana judul dari Jogja Fashion Week-nya, bahwa negara kita ini merupakan suatu negara yang disebut archipelago ya, dan itu mempunyai ciri khas. Setiap daerah itu luar biasa karena di sana dulu banyak sumber-sumber budaya yang berakar dari keraton masing-masing. Dan tentunya kalau di Jogja sumbernya adalah juga dari keraton sebagai pemangku adat maupun juga sebagai pelestari budaya. Dan tentunya kita sebagai orang Jogja selalu ingin melestarikan kebudayaan melalui tingkah laku, sopan santun, kemudian juga busana yang mengiringi, yang mendampingi dan menyertai kepribadian kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita harus mempunyai konsep dulu. Apakah kita mempunyai konsep yang sederhana? Apakah konsep yang hanya sekedar sehat saja? Apakah konsep yang unik ya? Jadi tergantung masing-masing. Tetapi semua itu bisa disesuaikan dengan zaman. Dengan zaman artinya dimodifikasi dengan situasi dan kondisi masa kini ya. Tentunya juga bisa disesuaikan dengan agama kita masing-masing ya, di dalam kehidupan spiritual, sehingga kesannya juga sangat private ya, sangat mempunyai karisma sendiri-sendiri. Dan kalau di Jogja ini tidak lepas dari batik
setuju. untuk busana ya. Kita juga harus melestarikan dan juga memberi kesempatan luas kepada para pengrajin batik, dan tentunya ada pengrajin-pengrajin lainnya yang harus kita support dan kita tampilkan di dalam diri kita sendiri sebagai kepedulian terhadap mereka dan juga untuk kehidupan mereka. Nah, jadi ternyata bahwa barang-barang kita itu kan juga diekspor, berarti orang asing sangat peduli. Berarti produk itu produk yang bukan ecek-ecek ya. Nah, dengan demikian kita harus bangga menggunakannya. Ya. Begitu juga di daerah-daerah lain saya kira seperti itu. Kalau di Makassar dengan kain sutranya, songkaknya ya, saya kira itu. Ya, ya. Itu jawabannya detail banget ya, gambarannya tentang wanita ya. Kemudian untuk adik-adik tercinta nih yang cantik-cantik ya. Alhamdulillah cantik semua. Iya, the best muslimah ya, the best muslimah insyaallah. Kalau adik-adik sendiri saat ini kan di usia adik-adik nih ya, tentunya tergiur dengan budaya barat tuh, hot pants, kemudian celana jeans. Apa nggak pengen pakai yang begitu tuh ya? Silakan. Siapa aja boleh? Oh ya. Nah, sebenarnya sih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sih memang sebagai kita kalangan anak muda memang ada rasa keinginan karena apa ya? Tapi semakin berkembangnya fashion, apalagi fashion hijab. Nah, semakin kesini tuh pakaian jeans itu malah semakin mulai kurang diminati. Jadi sekarang tuh lebih ke fashionnya tuh lebih ke kain-kain, bahkan sampai sekarang ini justru lagi tren memang hijab syar'i juga ya. Kalau saya seperti itu. Silakan. Tambahnya sih kalau misalnya benar kata Mbak Aisyah tadi, kalau kita sebagai anak muda zaman sekarang mungkin melihatnya wah ya gaya nih gitu kan, cuman dia sebagai muslimah tetap ada tanggung jawab sama yang di atas. Jadi kita tetap banyak berkembangnya fashion muslimah sekarang. Jadi udah nggak seperti zaman dulu mungkin. Kalau mungkin orang bilangnya zaman dulu kurang nih gaya fashionnya, tapi sekarang sudah banyak. Jadi insya Allah tetap istiqomah. Ya. Apalagi sekarang fashion menurut Islam sendiri kan fashion kan untuk seorang muslim kan memang ada beberapa tipe pakaian. Pertama, tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai laki-laki. Ya, kurang lebih seperti itu, yang penting memang udah ada aturannya. Ya, memang seputar muslim seperti itu ya. Punya patron tersendiri. Nah, menurut Kanjeng Gusti ini dengan perkembangan modernisasi yang tadi anak-anak gambarkan itu kan maunya pakai yang trendy gitu loh. Pandangan dari orang tua sendiri terhadap mereka, apakah nanti tidak merusak kepribadian atau merusak pandangan masyarakat terhadap gayanya itu, seperti itu? Saya kira tidak ya, karena sebagaimana yang kita risaukan mengenai kebudayaan, bagi orang-orang tua kadang-kadang anak sekarang tuh nggak tahu, nggak berbudaya misalnya ya. Tapi ternyata tidak. Jadi kita tidak boleh berpikiran negatif ya, apalagi sebagai orang tua kita harus berpikiran positif. Dan memang sebagaimana lagu ya, kan ada keroncong, ada lagu klasik ya, kemudian juga ada lagu lagu rock ya, atau juga kalau di dalam dunia kecantikan itu ada pangkas rambut bermacam-macam ya, ada yang punk ya, kemudian ada yang krukat. Itu kan mempunyai masa atau mempunyai penggemar sendiri-sendiri. Dan di dalam alam yang modern ini kita harus bisa menghargai apa saja yang dikehendaki oleh setiap orang ya, dan itu adalah hak asasi mereka masing-masing.
Tetapi tentu sebagai orang Indonesia kita mempunyai standar ketimuran, ya. Setuju. Nah, kalau kita melihat yang tadi dikatakan seperti hot pants, mini dan sebagainya, itu saya tidak terlalu tidak terlalu risau. Karena apa? Karena mereka itu pada suatu ketika seperti saya pun dulu ya pernah memakai itu, tetapi sudah selesai ya sudah, hanya tren saja. Contohnya sekarang sedang musim rambut pang, ya cuma beberapa orang saja yang pakai, sesudah itu 3 bulan berlalu selesai gitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Seperti misalnya lagu keroncong tuh ada pendengarnya sendiri ya. Batik tulis dan batik batik cap atau tekstil itu motif batik juga ada penggemarnya sendiri. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Demikian juga mengenai hijab ya. Ada yang beraliran Turki misalnya, yang itu kan berbeda. Kemudian yang beraliran Saudi beda lagi. Kemudian ada yang model dari Pakistan ya, itu juga berbeda lagi. Tetapi semuanya sangat indah. Jadi adalah kemantapan pribadi masing-masing. Seperti kita lihat sekarang ada film-film di di televisi ya, yang mengisahkan tentang raja-raja zaman dahulu dari negeri-negeri yang memang Islami ya, tapi kan juga berbeda ya. Jadi itu kita harus bisa menghargai. Kita harus saling menghormati juga. Jadi tidak usah khawatir ya. Saya kira itu, dan apalagi sekarang Indonesia ini akan menjadi pusat busana muslim dunia, itu sudah kebanggaan ya. Dan sedikit-sedikit akan mengibarkan bendera negara kita di setiap, jadi trendsetter. betul sekali. Jadi kita harus bangga itu ya. Tapi ya tadi ada tren-tren lain yang mungkin tren anak muda, tren gadis-gadis ya, yang mempunyai kiblat sendiri-sendiri tadi ya, seperti yang ke timuran, ke baratan, mungkin juga ke arah utara, ke arah Uzbekistan ya, itu juga meskipun muslim juga tetapi juga berbeda ya. Oke. Jadi memang boleh saya simpulkan bahwa masing-masing fashion yang dikenakan oleh seseorang itu menggambarkan budayanya, seperti itu ya Gusti ya. Betul. Baik. Boleh tahu lagi lebih lanjut ya, bagaimana Gusti ketika Gusti menilai seseorang, apakah cukup dari segi dia berpakaian atau dari bagaimana, seperti itu? Pasti dari kepribadian itu akan memunculkan suatu karisma ya. Seseorang akan dihormati, akan dihargai itu ketika dia mempunyai kepribadian yang yang terutama tentu yang baik ya. Kepribadian yang baik itu seperti apa toh? Ya, kan yang jadi pertanyaan itu ya. Tentu kepribadian yang baik adalah ketika seseorang itu bisa bertutur kata dengan sopan ya. Kemudian kalau di dalam di dalam rangkuman Pancasila itu ya, bahwa seorang itu harus punya rasa gotong royong, berarti dia peduli dengan orang sekitarnya, dengan lingkungannya ya. Dari gotong royong itu kelihatan bahwa kita tidak akan mungkin bisa bergotong royong kalau kita tidak peduli, ya kan? Nah, yang kedua bahwa kita mempunyai kepribadian ketimuran sesuai dengan budaya bangsa kita, ya, di mana setiap daerah, ya, setiap daerah itu juga mempunyai tata krama sendiri-sendiri, ya, dan itu harus kita apresiasi juga, ya. Dan ketika kita mengenakan busana pun kadang-kadang busana daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda.
Yang satu mengatakan wah daerah sana itu overdress karena kalau seperti misalnya baju juru pandang misalnya ya itu kan kalungnya tumpuk 5, gelangnya sampai itu ya. Tapi kita harus bisa menghargai karena itu memang pakaian adat ya. Nah, jadi dengan menghargai, saling menghargai itulah kita mempunyai kepribadian yang menyenangkan. Tetapi di dalam kita sendiri harus mempunyai inner beauty dan eye catching, artinya pandangan pertama ya ketika orang mengenal itu kan lihat dari dari wajah ya. Wajah itu katanya kalau senyum itu memberi berkah, artinya kita juga mendapat pahala ya. Karena itu makanya kita harus lebih banyak memperlihatkan wajah yang sumringah, yang ramah ya. Bukan berarti sangat ramah, tidak perlu, tetapi harus ramah, kemudian juga sangat menampilkan bahwa kita ini orang yang disiplin, yang juga rapi ya, dan juga bisa membawakan diri dimanapun, terutama kepribadian Indonesia yang sekarang banyak banyak berkurang adalah kepada orang yang lebih tua. Itu kita harus bisa menghormati siapapun dia ya. Saya kira itu yang penting. Dan juga kalau untuk diri sendiri, ngati saliro, dan dalam bahasa Jawa ngati saliro dan ngati busono, itu penting. Apa artinya Gusti? Boleh diterjemahkan ya? Iya. Jadi ketika kita sudah cantik tetapi tidak harum, kan juga orang yang dekat kita ya kan tidak merasa nyaman. Misalnya cara kita berbicara terus ada bau Kurang sedap. ya, kurang sedap ya. Habis makan sate. Makan pete atau ya, jengkol. nah itu kan kita harus mawas diri. Jadi kita harus membuat bagaimana ya caranya, karena saya senang makanan itu, tetapi supaya kita tidak membuat orang lain tidak nyaman. Itu ya, yang antara lain contohnya seperti itu. Kemudian juga kita di dalam ngadi saliro itu adalah merawat diri kita. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan ya, dan itu harus kita rawat. Kita tinggal merawat, tidak usah merubah, merawat saja kalau nggak bisa gitu ya. Dan kita untuk merawatnya itu secara batiniah ya, dan secara fisik juga. Batiniah itu dengan spiritual. Bagaimana kita selalu bersyukur, itu adalah menunjukkan bahwa kita merawat rohani kita ya. Bersyukur apakah dengan doa ataukah hanya bersyukur saja, itu sudah luar biasa. Kemudian tentunya dengan pernyataan bahwa tidak cuma ucapan kita bersyukur, tetapi bersyukur itu dengan fisik, dengan kita menata rambut kita, merawat rambut kita, mencuci ya, kemudian mandi dengan bersih. Lebih diaktualkan ya, jadi rasa cuma bersyukurnya ya. Omdo ya, Ya, tidak omdo doang. betul. Katanya bersyukur, tetapi dia dicuekin. Itu saya kira itu ya. Jadi merawat lahir dan batin. Lengkap Gusti. Hari ini saya punya banyak pengalaman, punya banyak tips ya. Nah, sekarang adik-adik apa ya namanya? Ketika adik-adik nih kan harapannya ke depan kan ada cowok nih, ya. Kan kepribadian itu kan dinilai oleh wanita kalau cowok, ya kan? Nah, cowok yang seperti apa yang dikira-kira dari penampilannya nih cowok baik banget nih gitu. Coba sebut, kan lagi masa-masanya nih. Silakan, siapa yang mau jawab? Menurut saya cowok kan memang 11-12 lah istilahnya. Besok kan kalau kita menemukan seseorang kayak salah satunya jodoh gitu kan adalah cerminan kita. Berarti kita semakin kesini kita juga harus memperbaiki diri supaya kita di sini juga mencari lelaki yang memang dia proses untuk memperbaiki diri seperti itu. Kira-kira tampilannya tuh casingnya yang gimana? Hijau, biru, pink, apa putih
ya, memang lebih seneng yang rapi, cowok ya? yang rapi ya. Kenapa? Karena dari pakaian aja rapi, apalagi kepribadiannya ya, seperti itu. Gitu. Maksudnya kepribadiannya tanah pribadi, rumah pribadi, Oh. gitu, mobil pribadi atau gimana nih? Karena personalnya, Personalnya. ya. Oke. Yang lain, ayo. Ayo. Kan masing-masing punya penilaian. Mungkin sama dengan Mbak Aisyah, semakin kita menjadi lebih baik, insya Allah laki-laki yang di Didapat. kita dapat, insya Allah juga baik. Seperti itu sih. Itu berarti ngikut ini kalimat wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Katanya, katanya lo ya. Oke. Terima kasih. Gusti, boleh saya tahu harapannya Gusti ke depan tentang dunia fashion ini seperti apa untuk menciri khaskan bahwa kita ini orang timur loh, bukan orang barat gitu. Budaya kita punya gitu. Kira-kira seperti apa Gusti? Kalau boleh saya nanggapi dulu ya. Boleh banget. Mungkin saya bisa menyampaikan kepada para generasi muda untuk meraih sesuatu yang diinginkan itu harus didoakan. Jadi setiap doa itu sudah saya buktikan loh ya. Saya tuh kepengennya orang yang kayak gini, dapatnya tuh ya persis kayak gitu. Saya pengen yang menyenangkan orang tua saya, yang tidak mempermalukan orang tua saya, kemudian yang Yang kepribadiannya lengkap gitu. ya akhirnya dia yang orangnya baik, kemudian juga pokoknya yang kenyataannya setelah saya berdoa seperti itu yang saya dapatkan sesuai ya. Jadi berdoalah dan bayangkan yang ingin diperoleh itu yang seperti apa gitu ya. Nah itu yang pesan saya ya. Positive thinking. Ingat, Gusti tadi bilang untuk menjaga kecantikan positive thinking. Untuk menjaga cita-cita positive thinking, bayangkan Bayangkan dan doa. doa. Dan kemudian juga tadi mengenai fashionnya, kedepannya dunia fashion kita luar biasa. Mudah-mudahan kita akan menjadi kiblat dari dunia fashion di dunia ya. Amin. Karena generasi muda ini juga bakatnya luar biasa dan bekal dari keadaan kebudayaan kita itu juga beraneka ragam yang dari satu budaya saja bisa berkembang dan dikembangkan, dimodifikasi, distilir, di apapun ya. Tapi ada ciri khasnya itu menjadi menjadi inspirasi dari dunia mode. Itu baru dari satu budaya. Padahal kita ini kan terdiri dari beratus-ratus ragam budaya. Jadi saya kira bagi generasi muda atau perancang-perancang muda luar biasa kalau bisa mengembangkan itu semua. Nggak usah cari jauh-jauh ya, dari sekeliling kita saja. Contohnya seperti di Jogja ini bisa dikembangkan di daerah-daerah lain ya. Bisa dari tokoh Loro Blonyo, pengantin laki perempuan itu ya, kan bisa dibikin yang banyak kan dari patung, tapi kan bisa juga dilukis dalam batik ya. Kemudian bisa juga dibikin beraneka ragam kerajinan ya, dari apapun ya. Itu baru dari satu model, belum dari yang Dari lain. satu sejarah ya. Jadi sangat optimis ya bahwa dunia mode kita akan lebih baik dan kreatif. Iya betul. Ada lagi tambahan Gusti? Saya kira itu sudah global ya. Iya. Jadi kita itu merupakan tantangan juga yang harus dicamkan oleh para desainer kita supaya bisa lebih kreatif. Baik. Kita satu lagi pertanyaan Gusti. Sebelum closing saya penasaran. Boleh ya? Sebelumnya saya minta maaf. Pertanyaan ini saya lontarkan. Ya. Kalau boleh tahu dulu Ya. waktu zaman mudanya Gusti Ya. Angling ini gayanya seperti apa? Penasaran saya Gusti. Minta maaf ini keluar dari tema nih. Dulu semua kegiatan saya ikuti. Ya.
ya paskibraka, ya menari, ya semua kegiatan ekstra di sekolah itu juga saya ikuti supaya pertama senang banyak teman, kedua pengalaman, ketiga ketika kita hidup ya itu kita membantu paling tidak di RT RW ya, membantu kalau ada 17-an dan sebagainya, itu membawa otak kita supaya terus berpengalaman dan berkembang, dan kemudian itu menjadi bekal untuk mengorganize ketika kita sudah lebih dewasa, bisa mengatur, apakah mengatur rumah tangga, mengatur kehidupan kita, mengatur keluarga, misalnya masa depan anak-anak, dan usaha-usaha kita, itu bekalnya dari kegiatan kita yang kita bisa mendengar, oh kalau di sana katanya begini, kalau di situ katanya begini, karena banyak teman. Ya. Relasi ya jadinya ya. Dan juga kecantikan, rambut, menari itu sudah saya pelajari sejak SMP. Tahun berapa itu Gusti? Saya SMP itu tahun 61. Subhanallah. 61 sudah pakai gaya rambut? Sudah. Jadi saya dulu hebat. Gimana gaya rambut? Tiap sekolah ya rambut saya disasar. Ya. Kemudian pakai, tapi kalau waktu masih muda ya dikucir dua, pakai pita gitu ya. Tapi baju sudah feminim atau agak-agak? Enggak, saya memang tomboy. terus. Feminim terus ya. Ya, sampai sekarang ya. Jadi pakai seragam juga mungkin di sekolah paling rapi gitu ya. Karena kan dulu seragam itu ada pleatsnya ya, jadi harus dilipat satu-satu. Itu saya setrika sendiri. Ya. Kemudian saya harus belajar menata rambut, belajar kecantikan. Itu saya juga kursus ya. Kemudian untuk mengisi hidup saya supaya besok siapa tahu nggak dapat kerjaan di kantor, saya bisa kerja sebagai beautician misalnya. Nah itu kan nggak, bekalnya cuma beauty case ya. Jadi tidak bisa cari uang lah gitu. Nah, kemudian setelah itu saya ternyata senang kuliah terus ya, sampai sekarang ya belajar terus gitu, supaya kita tidak mudah pikun. Hebat ya. Beri aplaus teman-teman kepada Gusti Kanjeng Ayu Angling Kusumo. Hari ini banyak sekali memberikan pengalaman dan tips pada kita. Dari mulai perawatan sejak dini sampai usia 60, bisa dilihat masih kelihatan anggun. Kepribadiannya muncul sebagai wanita Indonesia yang sangat anggun. Saya bisa lihat dari sini. Kalau lihat dari dekat itu lebih kelihatan saya sendiri malu gitu loh. Kok saya masih ngomongnya masih kayak gini gitu. Iya, saya kagum dengan beliau. Baik, terima kasih banyak kepada adik-adik dan Kanjeng Gusti. Mohon dimaafkan ketika saya memiliki pertanyaan yang kurang sopan, kalimat saya kurang sopan dan kurang berkenan, penyebutan nama dan gelar saya mohon dimaafkan Kanjeng Gusti. Ya, baik. Sore ini saya tutup acara talk show kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Lain kali insya Allah kita akan sambung lagi talk show kita mengenai tentang fashion dan trend fashion dan lain sebagainya ya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.